Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus adik-adik, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, yuk saat ini kita masih akan membaca renungan Habatus masih dari kitab Yeremia. Saat ini kita akan baca dari Yeremia pasal 37 ayat 17 sampai ayat ke-21. Tetapi kita semua tidak akan baca keseluruhan ayatnya. Nanti adik-adik mengulang kembali membaca keseluruhan ayatnya. Saat ini kita akan baca dari ayat 17 sampai ayat 18. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan renungan pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas kesempatan pada saat ini. Kami masih boleh membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang menuntun kami, membimbing kami, dan juga memampukan kami untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan renungan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita akan baca bersama-sama ayat 17 sampai ayat 18 dari kitab Yeremia pasal 37. Suatu ketika, Raja Zedekia menyuruh orang mengambil Yeremia. Di istananya secara diam-diam, Raja bertanya kepadanya, "Adakah firman dari Tuhan?" Jawab Yeremia, "Ada." Katanya lagi, "Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel." Kemudian Yeremia berkata kepada Raja Zedekia, "Apakah dosa yang kulakukan terhadapmu, terhadap pegawai-pegawaimu, dan bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara?" Nah adik-adik, ketika Raja Zedekia mengetahui apa perkataan-perkataan dari Nabi Yeremia, dan bangsa itu tidak terima akan nubuatan yang akan terjadi, karena Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan bahwa bangsa Yehuda akan diserahkan ke dalam Raja Babel, akan mengalami kekalahan, akan mengalami penindasan, dan akan dikuasai oleh Raja Babel. Tentunya hal ini tidak menyenangkan di telinga Raja Zedekia dan juga bangsa Yehuda, sehingga mereka memasukkan Nabi Yeremia ke dalam penjara dengan harapan ketika Nabi Yeremia sudah masuk ke dalam penjara akan mengubah nubuatan, akan mengubah perkataan-perkataan yang tidak mengenakan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Nabi Yeremia tetap teguh, tetap berkata jujur, tidak mengubah sedikit pun apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan yang harus disampaikan kepada bangsa Yehuda. Nabi Yeremia tetap teguh, tetap berkata benar, tidak merubah apapun. Dia tetap tegar dalam menghadapi segala situasi yang dihadapi. Yang terpenting dalam kehidupannya, dia tetap mengatakan, mengungkapkan, menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan. Nah adik-adik, seringkali dalam kehidupan ini kita diperhadapkan oleh berbagai hal yang terkadang mengharuskan kita untuk bisa berkata bohong. Tetapi bagaimanapun situasi yang terjadi, mari adik-adik, lewat pembacaan Alkitab pagi ini, kita harus seperti Nabi Yeremia, tetap berkata benar, tetap berkata jujur, walaupun keadaannya tidak baik, keadaannya tidak menyenangkan, tetapi kita belajar untuk tetap berkata jujur, berkata benar, walaupun mungkin kita akan dibenci, kita akan tidak disukai oleh orang-orang yang mendengarkan. Dan ketika kita melihat hal-hal yang tidak benar, atau mungkin teman kita melakukan kesalahan, mari kita belajar untuk mengingatkan teman kita, menegur dengan kasih, dan kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Jangan sampai malah kita takut untuk menegur, tidak enak, atau bahkan malah ikut-ikutan
melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Mari saat ini kita yang masih suka mungkin ikut-ikutan hal-hal yang tidak baik, ketika melihat teman kita yang berbuat salah, kita membiarkan, kita tidak peduli, kita masa bodoh. Nah, jangan sampai seperti itu adik-adik. Ketika kita melihat teman kita yang bersalah, melakukan kesalahan, kita berani untuk mengingatkan, tetapi dengan kasih. Dan ketika kita juga bersalah, kita juga harus mau meminta maaf, kita juga harus mau melakukan hal yang baik dan tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, adik-adik, yuk kita harus tetap berani untuk berkata jujur, berkata benar, walaupun keadaannya tidak menyenangkan. Kita harus tetap teguh untuk melakukan hal-hal yang baik, dan apa yang kita lakukan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pembacaan Alkitab pagi ini mengingatkan kami untuk berkata jujur, berkata benar, walaupun mungkin keadaan tidak menyenangkan. Apapun yang terjadi, ajar kami Tuhan untuk tetap teguh di dalam kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dan taat kepada perintah Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang jujur, anak-anak Tuhan yang berani mengungkapkan kebenaran, dan menjaga hidup kami untuk tetap berpegang dan menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang mungkin kami masih suka ikut-ikutan teman kami yang melakukan kesalahan, atau kami masih takut untuk menegur teman kami yang melakukan kesalahan. Kami masa bodoh, kami tidak peduli. Tuhan, untuk saat ini dan ke depannya, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang jujur, anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan